Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin sampean belajar tentang struktur dan fungsi akar, batang, bunga, daun, dan lain sebagainya. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ingatkah sampean jaringan itu apa? Nah, ini silahkan buka halaman 119 di buku sampean masing-masing. Nah, di sini dijelaskan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Jadi, jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur yang sama dan membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Misalnya, sampean punya kulit. Nah, kulitnya sampean itu terdiri dari banyak sekali sel kulit. Sel kulit di sampean itu tugasnya melindungi tubuh sampean biar tidak gampang terkena penyakit, tidak gampang berdarah dan lain sebagainya. Kalau sampean terluka, sampean akan kulitnya akan menutup kembali, bisa juga dipercepat melalui obat dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah jaringan meristem, lalu jaringan dewasa. Istilah-istilah penting yang akan kita pelajari yaitu meristem primer, meristem sekunder, epidermis, parenkim, sklerenkim, xilem, dan floem. Nah, sampean harus belajar kata-kata ini nantinya. Kita lanjutkan. Yang pertama kita pelajari yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem itu disebut juga jaringan embrional. Jaringan ini itu tugasnya atau dia berperan selalu membelah. Meristem terdiri dari dua yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer itu bertujuan agar tumbuhan itu bisa tambah tinggi dan letaknya ada di ujung batang. Nah, ini gambarnya. Letaknya di ujung batang. Ini adalah meristem apikal. Selain di ujung batang, tumbuhan juga punya meristem di ujung akar. Nanti sampean akan pelajari di bagian akar. Kita ke bagian jaringan terlebih dahulu. Nah, kalau di ujung batang biar tumbuhannya tambah tinggi terus, dia membelah diri, membelah. Kalau di ujung akar itu gunanya agar akar yang ada di dalam tanah terus tumbuh ke dalam, terus membesar dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, sedangkan meristem sekunder itu gunanya untuk membelah tapi untuk memperbesar tanaman. Jadi tanamannya semakin besar. Kalau meristem primer itu semakin tinggi, kalau meristem sekunder itu semakin besar. Nah, ini kita baca. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali, aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel yang aktif membelah dan terletak di antara pembuluh angkut, xilem, dan floem. Kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil, sedangkan tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium vaskuler. Nah, ini adalah gambar dari kambium. Kambium vaskulernya ada di ini, gambar warnanya agak kecoklatan ini. Dia membelah ke dalam dan membelah keluar. Nah, perhatikan ini. Ini adalah kambiumnya. Bagian ini yang tipis ini selalu membelah. Nah, pembelahan ini apa yang terjadi? Sampean buka halaman berapa ini? 121. Sampean akan melihat yang namanya lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun ini menandakan umur dari suatu kayu. Pola gelap ini menandakan bahwa musim kemarau terjadi dalam tahun tersebut.
Nah, sedangkan gambar terang ini adalah musim penghujan, di mana kalau musim kemarau, sel-sel kambium atau jaringan kambium itu membelahnya ukurannya rapat-rapat, kecil-kecil. Nah, akhirnya dia membentuk pola lingkaran gelap. Sedangkan waktu musim hujan dia akan lebih terang karena selnya lebih renggang dan selnya berukuran besar-besar. Nah, ini adalah fungsi dari kambium atau peran dari meristem sekunder. Kita lanjutkan. Tadi sampean sudah belajar tentang meristem primer dan meristem sekunder. Sekarang sampean pause video ini, buka buku tulis sampean, dicatat apa aja tadi yang penting-penting dari meristem primer dan meristem sekunder. Kalau sudah selesai, silahkan putar video ini lagi dan kita lanjutkan pembahasannya. Selanjutnya, meristem tadi akan beranjak dewasa. Jaringan yang beranjak dewasa ini dibagi menjadi 4, masing-masing berdasarkan letaknya. Nah, kita kembali lagi intip. Kalau misalnya meristem yang paling pinggir ini nanti akan membentuk sel pelindung namanya, atau jaringan pelindung. Dan di dalamnya lagi nanti akan berubah di dalamnya lagi semakin berubah. Nah, itu nanti kita pelajari di jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Bagaimana struktur dan fungsi jaringan-jaringan tersebut? Untuk mengetahuinya, ayo lakukan aktivitas berikut. Nah, ini aktivitas yang bisa sampean lakukan kalau misalnya waktunya banyak dan bisa pembelajaran tatap muka. Kita lewati bagian ini. Kita langsung ke jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tubuh tumbuhannya dari berbagai pengaruh luar yang merugikan, misalnya penyakit atau hilangnya air akibat suhu yang meningkat, dan melindungi dari kerusakan mekanik seperti sampean waktu membacok tanaman dan lain sebagainya. Contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Sel-sel epidermis dapat berkembang mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tumbuhan, misalnya stomata atau mulut daun, sisik atau trikoma, trikoma atau rambut-rambut, dan duri atau spina. Perhatikan gambar 3.17 berikut. Nah, gambar ini adalah gambar dari stomata. Dan gambar B adalah gambar dari sisik pada durian yang merupakan modifikasi dari epidermis durian. Nah, stomata itu adalah mulutnya tumbuhan. Kalau sampean punya mulut, kalau tumbuhan punya stomata, sampean nggak bisa melihat secara jelas karena ukurannya yang sangat kecil, tapi jumlahnya banyak sekali di tumbuhan. Nah, ini adalah gambar dari stomata, gambar aslinya. Selain stomata, tumbuhan atau sel-sel jaringan pelindung tumbuhan juga bisa memodifikasi menjadi sisik atau juga rambut-rambut, misalnya di batang tumbuhan terong. Nah, itu ada rambut-rambutnya, dan juga ada duri di beberapa tumbuhan tertentu.
Nah, ini adalah pembelahan jaringan paling luar dari sel epidermis. Sedangkan kita akan bergerak lebih dalam lagi daripada sel epidermis, yaitu sel jaringan dasar. Sel jaringan dasar ini merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar seringkali disebut jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contohnya, dari jaringan dasar ini ada yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain, misalnya pada buah dan umbi. Parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karan yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Nah, jaringan palisade dan jaringan bunga karang ini kalian akan pelajari nanti di subbab daun. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya sampean memperhatikan debok atau batang pohon pisang, di sana sampean melihat rongga-rongga. Nah, rongga-rongga itu terbuat dari jaringan yang namanya jaringan parenkim. Mereka punya banyak rongga. Dan kalau misalnya sampean tombol atau sampean sentuh dengan kuat, maka dia akan rusak atau mendelep dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jaringan parenkim. Dia membutuhkan dia terlalu lunak atau satu tingkat lebih tua daripada jaringan meristem. Karena dia terlalu lunak, dia membutuhkan jaringan yang namanya jaringan penyokong atau penguat agar tubuh tumbuhan bisa kuat. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Saya kasih garis biru di sini. Nah, jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Jadi jaringan kolenkim itu masih hidup dan dia bisa tumbuh, tapi nggak seaktif tumbuhnya jaringan parenkim. Jadi dia sudah remaja, dia sudah intinya tidak terlalu muda-muda banget dan tidak terlalu tua-tua banget. Jaringan kolenkim merupakan jaringan berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan namun tidak merata. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguap yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim bersifat untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Nah, sklerenkim ini juga sudah mati tumbuhannya. Jadi dia kuat karena sel-selnya sudah mati, seperti bangku sampean yang ada di sekolah. Kayu-kayu tersebut merupakan susunan sel yang sudah mati. Akhirnya bisa menjadi kuat dan bisa diolah menjadi mebel-mebel atau ya intinya bisa jadi kursi, bisa dimanfaatkan menjadi meja. Nah, itu adalah fungsi dari sel sklerenkim. Kayu-kayu bisa menjadi tegak tinggi itu adalah berkat adanya jaringan sklerenkim. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan skleroid. Jaringan serat terdiri atas sel-sel memanjang, meruncing yang pada kedua ujungnya tersusun membentuk benang. Jaringan serat banyak ditemukan pada jaringan xilem. Nah, xilem itu bentuknya seperti ini, jadi bentuknya serat-serat kayak gini. Dia di sel-sel jaringan xilem itu sudah mati
dan ukurannya kecil-kecil. Ya, itu berperan sebagai pengangkut air dari akar ke ujung daun atau ke daun. Kita lanjutkan terlebih dahulu, nanti kita bahas lagi. Jaringan serat banyak ditemukan pada jaringan xilem. Jaringan sklerai terdiri atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Jaringan sklerai ini banyak ditemukan pada kulit kacang dan buah pir. Kita lanjutkan ke jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan pengangkut terdiri atas dua jenis, yaitu xilem dan floem. Seperti kita bahas tadi, xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Zat-zat terlarut ini bisa dari mineral, dari pupuk yang zaman berikan. Nah, ini diangkut oleh xilem ke menuju daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut makanan, hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini gambar xilem dan floem. Jadi gambarnya kayak pipa-pipa kayak gini. Ukurannya sangat kecil. Nah, itu tadi kita bahas tentang jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan. Silahkan pause video ini dan dicatat hal-hal yang perlu sama catat dan sekiranya penting. Kalau sudah dicatat, kita teruskan pembahasannya. Selanjutnya kita bahas struktur dan fungsi jaringan pada akar. Jadi kita gabungkan minggu kemarin dan minggu sekarang. Kita bahas tentang akar terlebih dahulu. Ingatkah kamu fungsi akar? Beberapa fungsi akar antara lain untuk menambahkan tubuh tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Coba kamu pikirkan mengapa akar tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut. Apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi akar? Untuk mengetahuinya, ayo lakukan aktivitas berikut ini. Nah, sama seperti tadi, aktivitas ini bisa dilakukan kalau pembelajaran berlangsung secara normal. Kalau tidak, kita lanjutkan pembahasannya. Perhatikan penampang membujur akar pada gambar 3.21 berikut ini. Pada gambar berikut, kamu dapat melihat bahwa pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Nah, meristem apikal letaknya di sini. Ini adalah meristem apikal. Meristem apikal ini dilindungi. Kita baca terlebih dahulu. Jaringan meristem apikal ini adalah jaringan yang sel-selnya terus membelah, membuat akar semakin panjang, menembus tanah ke bawah atau menuju inti bumi. Tudung akar di bagian sini, ini ada tudung akar, berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah, sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Kamu sudah paham bukan bagaimana akar mampu memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan ke tanah? Selain menambatkan tubuh tumbuhan ke tanah, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Mengapa air memiliki fungsi tersebut? Nah, kita akan mempelajarinya. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Nah, ini sampean bisa lihat. Akar terdiri dari epidermis atau sel jaringan pelindung yang kita pelajari tadi, korteks yang terdiri dari jaringan dasar, lalu silinder pusat yang terdiri dari jaringan penyokong. Kita lanjutkan. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut-rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim
yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini bersifat untuk menyimpan cadangan makanan bagi tubuh tumbuhannya. Karena dia bersifat bisa menyimpan cadangan makanan, dia tersusun dari sel-sel jaringan dasar atau jaringan parenkim. Nah, korteks ini terletak di sini. Jadi di dalam epidermis, tapi di luar sel-sel silinder pusat. Dan di silinder pusat ini terdapat yang namanya pita Kaspari. Nah, kita lanjutkan. Lapisan terdalam dari korteks disebut endodermis atau silinder pusat. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapisan sel yang membatasi korteks dan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut pita Kaspari. Nah, pita Kaspari itu yang ini, yang membentuk lingkaran ini. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau silinder stele. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel, parenkim empulur. Sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut dan silinder pusat terdiri atas silem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun, dan floem yang berfungsi untuk mengangkut makanan dari fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itu tadi fungsi dari akar atau di dalam lapisan silinder pusat yang terdiri dari silem dan floem. Nah, ini sampean bisa lihat yang gambar A ini adalah tanaman dikotil, sedangkan yang B adalah tanaman monokotil. Tetap silem dan floemnya tidak beraturan, memiliki pola tidak beraturan, sedangkan di tanaman dikotil memiliki pola tertentu. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar cara kerja dari pita Kaspari. Jadi air masuk dari epidermis, masuk seperti ini dari sela-selanya, terus masuk ke silinder pusat dan kemudian diangkut melalui jaringan pembuluh. Pita Kaspari ini yang mengatur jalan masuknya masuk arus atau pokoknya biar untuk mengatur mineral masuk ke dalam inti dalamnya, silinder pusatnya. Habis akar, kita membahas tentang batang. Masih ingatkah kamu fungsi batang? Beberapa fungsi batang antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Serta pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Coba kamu pikirkan, mengapa batang melakukan fungsi tersebut? Apakah ada keterkaitan dengan struktur dan penyusun batang dengan fungsi batang? Nah, ayo lakukan aktivitas berikut. Aktivitas ini ya kayak tadi kita lewati. Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Nah, ini adalah gambar yang sering saya gambar di papan tulis. Ada yang namanya berkas pengangkut. Kalau tanaman dikotil itu punya pola tertentu, sedangkan kalau jaringan tumbuhan monokotil tidak memiliki pola. Polanya seperti ini, memiliki pola tapi tidak beraturan. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu,
kentang, dan rimpang kunyit di daerah korteks. Inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral diserap. Akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Pada batang tanaman dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran. Sedangkan pada tanaman monokotil, berkas pengangkutnya tersebar. Antara xilem dan floem pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah, atau sampean ingat tadi, yaitu meristem sekunder. Masih ingatkah kamu jaringan yang dibentuk oleh pembuluh meristem tersebut? Tadi kita bahas. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi jaringan pada daun. Masih ingatkah kamu fungsi daun minggu kemarin? Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernafasan atau respirasi tumbuhan. Bagaimana daun tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut? Perhatikan gambar ini. Nah, kita baca terlebih dahulu. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula, yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata atau sisik atau juga rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup, menyesuaikan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan umumnya saat siang hari, stomata akan membuka, sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Pada tumbuhan hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata menutup pada siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tumbuhan yang hilang karena menguap lewat stomata. Pada tumbuhan tersebut, stomata baru membuka pada malam hari. Nah, jadi stomata itu bisa membuka dan menutup. Nah, gambar stomata adalah kayak gini. Stomata ada di bagian bawah dari dari daun tumbuhan. Sedangkan di bagian atas dilapisi oleh jaringan lilin. Ini gunanya agar kalau misalnya daun terkena hujan, dia akan langsung menetes, langsung nyisih gitu, dan daun bisa beraktivitas atau memasak makanan lagi atau lebih optimal saat hujan. Nah, ini gambar asli dari stomata, bisa dilihat seperti ini. Jadi mulutnya seperti ini, bisa membuka dan menutup. Tahukah kamu bagaimana fotosintesis terjadi? Coba perhatikan gambar 3.25. Nah, ini adalah gambar fotosintesisnya. Jaringan pada daun terdiri dari jaringan epidermis atas. Jadi daun kan berupa lembaran, jadi ada lapisan atas dan lapisan bawah. Setelah epidermis akan dijumpai yang namanya mesofil palisade. Nah, ini sel palisade yang kita bahas tadi, yaitu sel pada jaringan dasar. Sel palisade ini terdiri atau di dalamnya ada yang namanya sel klorofil. Ini jumlah sel klorofilnya ada banyak, sehingga bisa memaksimalkan proses memasaknya makanan di daun. Di dalamnya lagi ada yang namanya bunga karang. Sel bunga karang ini masih terdapat klorofil, tapi jumlahnya tidak sebanyak sel palisade. Selanjutnya di dalam daun juga ada yang namanya berkas pembuluh. Nah, berkas pembuluh ini ada di
tulang-tulang daun. Nah, kita kemarin belajar tentang bentuk-bentuk tulang daun. Nah, di dalam tulang daunnya itu ada namanya berkas pembuluhnya. Selanjutnya di bawah lagi dilapisi oleh epidermis bawah yang terdapat stomata. Nah, tahukah kamu bagian mana fotosintesis terjadi? Coba perhatikan gambar 3.25. Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang, dan berfungsi mengandung klorofil dan banyak mengandung klorofil. Jaringan palisade terdapat di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak beraturan, tersusun longgar dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil atau pengisi atau jaringan dasar. Jaringan mesofil ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak terdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil memiliki ukuran seragam. Di dalam daun juga terdapat jaringan xilem yang membawa air dan mineral dari batang dan akar, dan juga floem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, itu tadi adalah jaringan dari tumbuhan yang kita pelajari. Minggu depan kita akan belajar tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Nah, ini bisa sampean baca lebih awal di halaman 136. Minggu depan kita bahas. Sekian, kalau ada yang pertanyaan atau yang belum paham, silahkan hubungi saya melalui WA, nanti akan saya jawab di grup. Kita diskusikan di grup pembelajarannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.